Halo mamen-mamenku semuanya, apa kabar kalian semua men? Aku harap kalian tuh tetap selalu baik-baik aja dimanapun kalian berada men. Yang lagi melakukan aktivitas apapun seperti biasa, doaku tuh selalu menyertai kalian tuh. Semoga tuh aktivitas yang kalian lakukan semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya men. Dan juga berkah untuk keluarga dan anak bini kalian bagi yang sudah berumah tangga men. Aminkan men, itu suatu doa itu men, doa yang bagus-bagus men. Oke men, seperti biasa aku akan coba review 4 pertandingan men ya, di sini dari liga-liga yang berbeda men. Tapi sebelum masuk ke topik utama ini men ya, aku ya agak dikit pamer-pamer lah dikit aja men ya. Ini ada build YouTube aku yang semalam ya, walaupun ada LH-nya 1, ada WH-nya 1, tapi seenggaknya ini 5 tim men ya. 5 tim itu JP men ya, walaupun ada LH dan WH 1 men ya. Ini dia build ya men. Oke, itu dia tadi bilang men ya, lumayan lah men ya, cuan tetap masuk ke rekening walaupun gak banyak men, tergantung bettingan kalian masing-masing men ya. Kalau kalian betting gede ya gede juga lah yang masuk, kalau kalian betting kecil ya kecil juga lah yang masuk men ya. Selamat juga untuk para mamenku yang di grup yang udah ikut build aku, yang udah nebeng. Ada yang patah 1 itu sesuai feeling dia men ya, ada yang mungkin patah 2, yaitu mungkin juga di luar dari build aku men ya. Itu ya tetap utamakan feeling masing-masing lah men ya, itu gak bisa disalahkan men ya. Namanya kita punya feeling beda-beda tiap orang itu men ya. Oke men, balik ke topik utama men. Di sini ada 4 pertandingan, 2 dari Liga Italia, 1 Liga Inggris dan 1 Liga Spanyol. Next kita intip langsung yang pertama dari pertandingan Liga Italia. Udinese bertemu dengan Lecce. Dari kubu Udinese di sini ada 7 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain men. Ada Brenner, Davis, Delevu, Ebos, Enizibue, Mayasina dan juga Semedo. Sedangkan Padeli 1 pemain yang masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Lecce 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Ada Banda, Blin dan juga Dermaku men. Next kita ke peringkat. Lecce sebagai tim tamu posisi 10, 8 pertandingan 12 poin. Sedangkan Udinese sebagai tim tuan rumah posisi 17, 8 pertandingan 5 poin. Terpaut hanya 7 poin aja men, bukan hanya men, tapi cukup jauh lah 7 poin itu men ya. Karena 7 poin itu kalau diibaratkan dia menangnya itu harus minimal 2 menang 1 imbang men ya. Jadi cukup berat men ya, apalagi ini kan bola nggak ada yang tahu skor men ya. Dan juga Lecce sama Udinese ini bisa dibilang tim papan menengah ke bawah men ya. Next kita ke head to head. Udinese 5 pertandingan terakhir 3 kali imbang beruntun dan 2 sisanya ini kalah men ya, bahkan dibantai 4-1 oleh Napoli. Sedangkan untuk Lecce sendiri 5 pertandingan terakhir 1 menang, 2 imbang dan 2 kali kalah men ya. Kalah ini bertemu dengan Napoli juga. Memang Napoli perusak tim-tim papan menengah ke bawah men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Lecce menang 2 kali, Udinese juga menang 2 kali dan 1 diantaranya menghasilkan hasil draw men, 1-1 men. Untuk di pertemuan terakhir Lecce menang men 1-0 bermain di kandang Lecce, ini tepatnya di musim lalu men. Dan pertandingan kedua ini dimenangkan oleh Udinese, tapi ini di partai persahabatan. Kita balik ke halaman si Bando untuk lebih jelas melihat purpuran yang diberikan oleh si Bando. Udinese bertemu Lecce, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah keunggulan tim tuan rumah Udinese men. Over under di sini ada 2 dan juga 2/4. Di sini ada pur setengah men ya. Aku tampung terus terang men, karena dari 5 pertandingan terakhir lah kita ambil satu sudut pandang aja men ya. Lecce lebih dominan daripada Udinese ketimbangin dari peringkat udah jelas kalah jauh tadi men ya, 7 selisihnya men. Apalagi selisih peringkatnya juga ya cukup jauh men ya. Jadi sini aku menjagokan Lecce dengan berani nampung atau nahan setengah dengan mengambil under 2/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini berimbang men ya. 1 sama men, atau mungkin ini Udinese aku rasa
berat untuk menang karena dari head to head dari 5 pertandingan terakhir terutama nggak pernah menang sama sekali di 5 pertandingan terakhir ya men ya. Hanya saja 3 kali imbang men. Jadi di sini pilih aku satu sama atau semungkin-mungkinnya ya aku bilang tadi, memang kemungkinan kecil, kita nggak tahu bola men ya. 0-1 Lecce yang menang men ya. Itu prediksiku, itu referensiku, tetap utamakan feeling kalian masing-masing. Next ke pertandingan kedua dari lanjutan Liga Italia juga nih men. Ada Fiorentina bertemu dengan Empoli. Next langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Fiorentina di sini ada 2 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain, ada Dodo dan juga Yerry Mina. Sedangkan Castrovilli dan juga Christensen 2 pemain yang masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Empoli 2 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain, Ismaji dan juga Pezzella. Sedangkan Danilo Maldini kalau nggak salah ini men ya. Danilo apa David Maldini itu satu pemain yang masih dipertanyakan kubu Empoli. Next kita lanjut ke peringkat. Fiorentina tim tuan rumah posisi 4, 8 pertandingan 17 poin. Sedangkan Empoli di sini sebagai tim tamu posisi 18, 8 pertandingan hanya mengumpulkan 4 poin aja men ya. Cukup tragis sepertinya nasib Empoli ini men ya. Tapi tetap ini masih bisa dibilang seperempat musim pun belum dicapai lah men ya. Karena masih 9 pertandingan dari total 38 pertandingan Liga Italia ini men. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Fiorentina 3 menang 2 imbang, gak pernah kalah sekalipun di 5 match terakhir. Bahkan mereka bertandang ke kandang Napoli digulung 1-3 men. Sedangkan untuk Empoli 5 pertandingan terakhir 1 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali menderita kekalahan. Bahkan skor telah dibantai AS Roma 7-0 tepatnya sekitar 1 bulanan yang lalu men. Untuk head to head 5 kali pertemuan terakhir Fiorentina menangnya 1 kali, Empoli menangnya 2 kali. Tapi tahun gak enak semua ini men ya. Di 2 match pertemuan terakhir tepatnya di 2023 dan 2022 penghujung tahunnya itu men, di sini 1 sama dan 0-0. Tapi kayaknya beda men ya. Fiorentina yang sekarang kita intip lagi men, 5 pertandingan terakhirnya galak men ya, nggak pernah kalah sama sekali. Bahkan Napoli aja digulung, apalagi tim papan bawah. Tapi balik lagi men, kita nggak tahu skor. Biar lebih jelas kita balik ke halaman si Bandot. Fiorentina bertemu Empoli, handicap terkecil ada 1 dan juga 1/4 keunggulan Fiorentina. Over undernya ada 2/3/4 dan juga 3 men. Di sini aku ambil bulatkan aja lah, aku ngepur Empoli 1 dengan mengambil under 3. Skor prediksi menurut dari aku di sini 3-0 atau mungkin 2-0 lah sekecil-kecilnya mungkin ya. Empoli aku rasa berat untuk mencetak 1 gol aja karena ini lawannya Fiorentina, bukan kaleng-kaleng men ya. Next kita lanjut ke pertandingan ketiga dari lanjutan Liga Inggris. Totti bertemu dengan Fulham. Totti itu maksud aku Tottenham Hotspur men, biar cepat nyebutnya men, biar singkat juga men, jadi Totti gitu. Totti bertemu dengan Fulham. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Tottenham di sini banyak pemain men, ada 6 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Bentancur, Bizouma, Ivan Perisic, Sessegnon, Solomon dan juga Witzman. Sedangkan Johnson 1 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Fulham 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Ada Rabiot, Benda, Diop dan juga Traore. Sedangkan TT ini men ya, K-nya agak bisa, jangan kalian gabung men ya. Sini TTK gitu men. 1 pemain masih dipertanyakan dari kubu Fulham. Kita next ke peringkat. Tottenham posisi 4, 8 pertandingan 20 poin. Sedangkan Fulham posisi 13, 8 pertandingan 11 poin. Tottenham di sini berusaha balikkan lagi posisinya dengan menyalip Arsenal dan juga Liverpool men. Tottenham bahkan sama dengan Arsenal, gak pernah kalah sama sekali. Tapi sini Arsenal draw 3, Totti draw 2 men. Dan Tottenham di sini unggul 1 pertandingan. Dan disinilah Tottenham akan menunjukkan tajinya. Mudah-mudahan dia menang men. Kayaknya dia menang karena dia main di kandang gitu mainnya. Oke, next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Tottenham hanya 1 kali imbang dan 4 kali kemenangan. Sedangkan si Fulham 5 pertandingan terakhir 3 menang, 1 imbang dan 1 kali kalah men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Tottenham menang 3 kali, 2 diantaranya lagi imbang men. Di pertemuan terakhir di sini Fulham yang menang. Tapi di sini dari Piala Community Shield ini kalau nggak salah aku men ya. Di sini Fulham menang dengan agregat 1 sama tapi dilanjut dengan extra hitam jadi 2-1 men. Next kita balik ke halaman si Bandot.
Tottenham bertemu dengan Fulham. Handicap terkecil ada 1 dan 1/1 keunggulan Tottenham. Over undernya ada 3 dan juga 3/1. Aku berani ngepur 1 terus terang aja men ya. Biar bulat-bulat aja men dengan mengambil over 3 skor prediksi menurut dari aku di sini 3-1 atau mungkin ya paling kecil 2-1 atau kalau 1-0 aku rasa berat karena Tottenham ini ya banyak produktivitas mencetak golnya itu bisa dibilang sama kayak Arsenal dan juga sama kayak Liverpool men, apalagi dia bermain di kandang men. Jadi itu berpacu kali lah untuk berhasrat kali lah untuk mencetak gol gitu lah men. Itu hanya referensi gua aja men ya. Tetapi itu saring juga referensiku dan juga kalian satukan dengan feeling kalian men ya. Next ke pertandingan keempat di sini lanjutan Liga Spanyol. Valencia bertemu dengan Cadiz. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Valencia ada 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Almeida, Diakabi, Mari dan juga Vasquez. Sedangkan Canos 1 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Cadiz di sini ada 8 pemain men, 3/4 tim yang udah dipastikan gak akan bermain. Alcaraz di sini ada 2 kayaknya abang beradik nih men. Calderon, Chus, Hernandez, Makis, Ocampo, San Emeterio. Sedangkan Mbaye 1 pemain yang masih dipertanyakan. Next kita lanjut ke peringkat. Valencia tim tuan rumah posisi 10, 9 pertandingan 11 poin. Sedangkan Cadiz posisi 14, 9 pertandingan 9 poin. Selisih 2 poin aja men. Jadi jika Cadiz yang menang ya kesalip lah orang ini men. Valencia yang sebagai posisi 11 ini men. Maksud aku posisi 10, 11 poin ini men. Langsung kesalip, tapi aku rasa berat karena Cadiz ini ya bermain sebagai tim tamu. Lebih jelas kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Valencia 2 imbang, 2 kalah, 1 kali menang. Tapi menangnya lumayan paten nih men, menghajar Atletico Madrid men ya 3-0 tanpa balas. Sedangkan Cadiz ini lebih parah lagi men, 2 imbang, 3 kali kalah men. Ya nggak pernah menang sama sekali di 5 pertandingan terakhir. Untuk head to head Cadiz menang 2 kali, Valencia menang 1 kali. Menang Valencia juga di Copa del Rey men. Bahkan di 2 pertemuan terakhir Cadiz yang menang men, tandang dan juga kandang, tapi selisih 1 gol aja men. Aku rasa Valencia kali ini bakal mengamuk men ya, karena ini kan di musim lalu, di musim semalam. Aku rasa di musim ini kan udah banyak pertukaran pemain men ya. Nggak tahu lah entah pemain bintang yang masuk, entah pemain bintangnya yang keluar tuh nggak tahu lah. Tapi kalau tengok dari statistik peringkat dan juga 5 pertandingan terakhir men, ini dari semua ini ya tetap unggul Valencia. Biar lebih jelas kita unggul atau kita balik ke alaman si Bandung untuk perpuran yang diberikan oleh si Bandung. Valencia kontra Cadiz, handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4 keunggulan Valencia. Over undernya ada 2 dan juga 2/4 men. Di sini ada pur 3/4 men. Aku rasa aku berani nampung Cadiz 3/4 dengan mengambil over 2 skor prediksi menurut dari aku di sini berimbang men ya. 1 sama men ya, ataupun ya bisa dibilang kalaupun menang Valencia ini pasti menang tipis 1-0 aja. Tapi kita kalah di handicap men ya, karena nampung 3/4 kalahnya separuh men ya. Untuk over under kita ngambil under 2, kita ini menang total men ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai Valencia menang selisih 1 gol. Mudah-mudahan sini benar-benar berimbang men, karena kalau dari 5 pertemuan terakhir tadi atau head to head tadi men ya, di sini Cadiz ya tandang kandang menang di musim lalu men ya. Kayak aku bilang tadi, bahkan pertukaran pemain di musim ini aku juga nggak terlalu ngikuti men ya. Ya aku hanya memprediksi dari 5 pertandingan terakhir dan head to head aja men ya. Aku rasa di sini Cadiz mencoba untuk menaikkan popularitas timnya lah minimal men ya. Apalagi di sini ada 3/4 ben, kalaupun beda selisih 1 gol kalahnya kalah separuh. Mudah-mudahan lah men ya. Benar prediksi gue men. Aku men udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Nggak lupa aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga tak terbatas untuk semua para mamenku yang udah mau mampir, singgah, coret-coret semua segala macam di channelku men. Apalagi yang udah mau subrek, nge-like, komen, ngidupin lonceng notifikasi juga men, supaya kalian tuh nggak ketinggalan berita terupdate dari channel aku men. Dan juga aku akan lebih semangat jika kalian tuh mensupport channel aku men. Oh ya, satu lagi yang terpenting men, kemarin ada yang bergabung ke grup WhatsApp, dia nanya-nanya men, ada yang bilang bayar. Yang bayar itu menjumpai orangnya sama aku men, biar aku yang bayar men ke mulutnya men ya. Karena apapun yang bergabung di grup WhatsApp aku tuh nggak ada bayar sepeser pun men ya. Itu men, perjelas, dan nomornya itu semua tercantum di mana-mana men, di kolom komentar, di video dan juga di deskripsi men. Oke men, udah terlalu banyak aku ngebacot, langsung aja kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam pemersatu dari aku, salam Bravo men.